Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatika Devita Salsabila dengan NIM 2202403. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan PHK atau bisa disebut pemutusan hubungan hak kerja. Pada mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan kelas C yang diampu oleh Ibu dosen Fitriatus Liha, SHMH. Baik, kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Arjun Chandra Kusuma dengan NIM 2202456 sebagai pemateri 2 dan saya sendiri Rahmatika Devita Salsabila dengan NIM 2202403 sebagai mediator. Kemudian ada Marcel Yuda Daniswara dengan NIM 220245154 sebagai pemateri 1 dan terakhir Prima Yoga Agung Kinasi dengan NIM 2202430 sebagai pemateri 3. Baik, mungkin kita akan langsung masuk saja ke materi pertama yang akan dibahas oleh Marcel Yuda. Baik, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Untuk nama lengkap saya Marcel Yuda Daniswara, NIM 220024154. Saya dari kelompok 2 yang bertemakan pemutusan hubungan kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa ringkasan materi mengenai pemutusan hubungan kerja, termasuk definisi serta jenis-jenisnya serta landasan hukumnya. Baik, definisi PHK sendiri merupakan penghentian hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha yang disebabkan oleh alasan tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Untuk jenis-jenis PHK di sendiri saya akan menyebutkan 3. Yang pertama ada PHK karena alasan kesalahan berat karyawan, seperti contohnya pencurian, penganiayaan di tempat kerja. Terus yang selanjutnya ada PHK karena efisiensi perampingan perusahaan dengan alasan kondisi ekonomi sulit, perusahaan merugi. Dan yang terakhir ada PHK karena pengunduran diri, seperti contoh karyawan mengajukan surat pengunduran diri 30 hari sebelum secara tertulis. Untuk landasan hukumnya sendiri ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur hak dan kewajiban serta mekanisme dalam PHK. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan termasuk ketentuan di PHK. Yang selanjutnya ada Peraturan Pemerintah PP Nomor 35 Tahun 2021 yang dimana itu peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja mengatur perjanjian kerja, waktu kerja, dan PHK. Sekian dan terima kasih. Berikut penjelasan dari Marcel, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arjun Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Chandra Kusuma dengan NIM 22000240056 dari kelas C Matkul Nakar. Di sini saya akan memberikan pembahasan tentang prosedur hak dan kewajiban dalam proses PHK. Yang pertama, prosedur sah pelaksanaan PHK. UU Cipta Kerja mengubah prosedur PHK dari yang semula harus melalui penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang kedua adalah hak-hak pekerja akibat PHK. Pekerja yang terkena PHK berhak atas kompensasi. PHK yang dilarang oleh undang-undang, pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan 1. Pekerja menikah, hamil, melahirkan, atau gugur kandungan. Yang kedua, mendirikan atau menjadi anggota atau pengurus serikat pekerja. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terakhir akan dibahas oleh Prima Yoga. Perkenalkan, nama saya Prima Yoga Kinasi. Saya akan membacakan materi 3. Penyelesaian perselisihan dan studi kasus. A. Mekanisme penyelesaian perselisihan PHK jika tidak tercapai kesepakatan mengenai PHK. UU Nomor 2 Tahun 2004 mengatur alur penyelesaian sebagai berikut. 1. Perundingan bipartit. 2. Perundingan tripartit. 3. Mediasi. 4. Konsiliasi. 5. Pengadilan hubungan industrial. B. Analisis studi kasus hipotetis. Budi, karyawan dengan masa kerja 10 tahun di PT Sejahtera, menerima surat PHK dengan alasan efisiensi. Budi menolak karena merasa perusahaan tidak merugi dan menuntut kompensasi 1 kali ketentuan. Lalu kasus dicatatkan ke Disnaker agar perusahaan membayar kompensasi sesuai pasal 43 PP 35/2021. Terima kasih.
Kesimpulannya adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah sebuah realitas dalam dunia kerja yang diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Regulasi pasca Undang-Undang Cipta Kerja telah menyederhanakan prosedur PHK, namun tetap mempertahankan prinsip perlindungan hak-hak dasar pekerja. Prosedur yang sah mengharuskan adanya pemberitahuan terlebih dahulu, memberikan ruang dialog bagi kedua belah pihak. Hak-hak finansial pekerja seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak menjadi jaring pengaman ekonomi yang vital. Dengan besaran yang ditentukan oleh alasan PHK dan masa kerja, apabila terjadi sengketa, tersedia mekanisme penyelesaian berjenjang mulai dari bipartit, mediasi atau tripartit, hingga pengadilan hubungan industrial atau PHI yang bertujuan untuk mencari solusi yang adil dan berkepastian hukum. Berikut merupakan penjelasan dari hasil diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.